Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita akarkan gimno multicolor. Nah, gimno multicolor ya seperti ini, Mas Bray ya. Multicolor. Nah, kita sambil nyantai Mas Bray. Jadi yang saya gunakan, teman-teman, hanya sebatas road up, teman-teman ya. Hanya sebatas road up. Karena kenapa? Karena saya lihat hasil potelan ini, teman-teman, dia kebanyakan balance ya. Dia seimbang ya antara jumlah klorofil dengan jumlah variegatanya. Nah, apalagi yang seperti ini ya. Ini kan kebanyakan hijau ya. Cukup menggunakan root up, teman-teman. Jadi seperti biasa teman-teman ya, sambil kita nyantai ya proses pengakaran. Jadi ada beberapa set pot nih teman-teman ya. Teman-teman tinggal inbox ya. Nah, kita promo teman-teman ya. Jadi hari ini kita promo. Jadi teman-teman yang mau ya tinggal inbox langsung ya teman-teman. Jadi set pot ini ada yang Starfire, ada LB teman-teman. Ada Starfire, ada yang LB. Nah, kalau teman-teman mau request juga yang lain, nggak ada masalah. Proses untuk pengakaran itu, teman-teman, sangat sederhana dan simple ya. Nah, tinggal dioles ya, menggunakan root up. Jadi kalau teman-teman dapat nanti yang seperti ini, nah, kalau seperti ini kan dia lebih dominan variegatanya ya, dibandingkan jumlah klorofilnya ya. Nah, ini sangat sulit ya diakarkan ya karena klorofilnya sedikit ya, variegata atau warnanya lebih banyak. Nah, tapi tetap diusahakan teman-teman ya, tetap diusahakan. Cuman teman-teman harus perhatikan di bagian ininya, kambiumnya ya, di bagian kambiumnya ya. Karena kenapa? Karena di sini terkadang ada yang menghalangi ya. Ada yang menghalangi, jadi kalian harus keluarkan sebelum diakarkan. Nah, kalau dia sudah keluar akarnya seperti ini, teman-teman ya. Ini akar ya. Jadi ini jangan digunting ya, jangan digunting, jangan dilepas, biarkan seperti itu. Tinggal di bagian kambium yang sebelah sini yang dioles. Nah, ini jangan digunting ya. Kalau sudah keluar akar serabut kecil yang seperti ini sudah sangat mudah dan sangat gampang untuk diakarkan, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini gimno multicolor. Jadi teman-teman yang cari potelan gimno multicolor, silakan ya. Cari potelan, cari yang sudah akar ready ya, ready. Ya. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Jadi kalau ada yang menghalangi ya, duri ya. Nah, dia terdapat di bagian kambium ya. Jadi kalian harus cabut ya. Karena ini menghalangi nih. Jadi kulit di bagian luarnya, ada kulit di bagian luar ya, tipis yang seperti ini menghalangi kambiumnya ya. Nah, kalian harus keluarkan. Terus kalau ada duri ya, di bagian sini kalian juga harus keluarkan. Nah, seperti ini. Kalau sudah keluar, oles lagi kembali. Nah, mungkin ada yang bertanya, bisa tidak root up-nya di double? Nggak ada masalah, bisa. Jadi berdasarkan pengalaman teman-teman ya, kalau di sini ya setelah dipotel ya biasanya kita tunggu 1 hari ya, betul-betul kambiumnya sudah kering, baru kita oles menggunakan root up atau Clonex teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya ya, setelah dipotel bisa tidak langsung dioles dengan obat perangsang akar? Bisa, nggak ada masalah teman-teman ya, nggak ada masalah. Tapi sebaiknya setelah dioles ya dengan obat perangsang akar, teman-teman jangan langsung ditanam. Karena kenapa?
obat perangsang akar ini kan belum kering ya, belum kering ya. Tunggu dulu sampai dia betul-betul kering. Kalau dia sudah kering, baru kalian bisa tanam ya. Ini contoh ya. Ini T3 ya, ini ya. Ini sudah kering nih. Nah, ini sudah kering ya. Kalau sudah kering seperti ini bisa langsung ditanam ya. Seperti itu. Terus biasanya ada yang bertanya, "Bang, berapa bulan baru akarnya keluar?" Nah, kalau yang seperti itu tergantung ya, tergantung dari ID. Tapi kalau multicolor yang seperti ini, minimal dia 1 bulan sudah keluar akar bayangan atau akar halusnya. Minimal 1 bulan ya, minimal 1 bulan. Jadi itu tergantung dari jumlah klorofilnya. Semakin banyak jumlah klorofilnya, dia akan semakin cepat berakar ya. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau jumlah klorofilnya semakin sedikit, dia akan lamban untuk mengakar. Pertanyaan yang sering muncul juga, "Bang, mana yang lebih bagus, disungkup atau tidak disungkup?" Nah, kalau pengalaman saya, Mas Bray, saya berdasarkan pengalaman, yang bagus itu ya untuk saat ini tergantung ya, tergantung. Kalau Gymnostar Fire ya, walaupun dia tidak disungkup nggak ada masalah ya. Kalau berdasarkan pengalaman ya. Kalau yang lain ya, selama dia lebih dominan zat hijau atau zat klorofilnya ya, tidak disungkup nggak ada masalah. Tapi kalau teman-teman sudah main di ID yang lain ya, seperti LB yang seperti ini ya. Nah, ini ya. Jadi tinggal dilihat jumlah variegatanya ya, jumlah variegata. Nah, jadi kalau selama dia lebih dominan jumlah variegatanya, lebih bagus disungkup, teman-teman ya. Lebih bagus disungkup. Tapi kalau muncul pertanyaan, apakah hidup, Bang? Kalau tidak disungkup, tetap hidup ya, tetap hidup. Saya sudah coba Gimno King Kong ya. Ini ya. Ini kemarin ya. Saya ada beberapa yang tidak saya sungkup ya. Jadi langsung natural, alam ya ini ya. Dia sekarang sudah berakar ini. Ini. Ini ya. Nih. Dia sudah berakar ini. Nah, dia sudah berakar. Ini dia sudah berakar semua. Ini kita ambil satu ya. Nih, ya. Jadi kalau yang ini natural ya. Nah, jadi yang natural ya, maksudnya tidak disungkup ya. Yang betul-betul dia digabung dengan indukannya ya. Dia akarnya lebih lebat dan lebih kuat ya. Jadi dia itu bukan akar bayangan ya. Teknik pengakaran ini teman-teman ya, kalau berdasarkan pengalaman saya ada dua. Apapun ID-nya itu ya, dilihat dari jumlah zat hijau atau klorofilnya. Jadi kalau klorofilnya lebih dominan ya, nggak ada masalah kalau kita tidak menggunakan treatment sungkup ya. Tapi kalau jumlah variegata atau warnanya yang lebih dominan, nah sebaiknya teman-teman menggunakan treatment sungkup. Nah, seperti itu. Jadi, kalau ID itu bagi saya tidak terlalu berpengaruh, teman-teman ya. Yang berpengaruh itu jumlah zat hijau atau jumlah klorofilnya. Nah, patokannya di situ. Apapun ID-nya, mau Gimno Pink Diamond, mau T-Rex, T-Lux, Rose Game, ya, Daydream, terserah. Karena ukurannya itu adalah jumlah klorofil ya, bukan ID, bukan.
Nah, sambil kita santai teman-teman ya, kita lagi adakan promo ya. Promo akhir tahun ya. Teman-teman yang minat kita kasih ini ya. Nih ya. Nah, ini kalau saya enggak salah Starfire ya. Biasa yang kita jual ini 250 sampai 350 ya. Tapi karena promo teman-teman ya, kita jual 200.000 teman-teman. Nah ini ya, yang minat langsung DM ya, konfirmasi ke nomor WA saya ya. Nomor WA saya ada di kolom deskripsi. Mas Braya ini terbatas ya, nggak terlalu banyak yang kita jual ya. Harganya itu biasanya kita jual 250 sampai 350.000 ya. Tapi untuk sekarang ya, karena kita promo akhir tahun, Mas Bray, kita jual itu 200.000 ya. Nah, 3 cm ya, 3 cm nih. Nah, ya. Nah, 3,7 cm ya. Nah, seperti ini. Ini sampelnya ya. Ini sampel ya. Jadi kalau yang ini akan tetap mutasi teman-teman ya, akan tetap mutasi ya. Nah, ini ya. Ini genetiknya lumayan bagus lah ya. Kalau dilihat dari indukannya ya, pembawaan genetik atau keturunannya itu ini bagus teman-teman ya. Karena kalau mutasi ke variegatanya dia akan tetap bermutasi, ukurannya 3 cm up ya, 3,4 3,5 cm. Nah, jadi yang kita jual ini terbatas teman-teman ya. 2, 4, 8 ya, 8 pieces ya. Nah, main cepat ya. Tinggal dikonfirmasi. Nih sampelnya ya. Ini. Nah, ini akan tetap bermutasi teman-teman ya. Akan tetap bermutasi ya. Tergantung bagaimana cara kalian merawat ya. Merawat dan memelihara. Kalau kalian cara perawatannya bagus, ini akan bermutasi terus teman-teman. Jadi mutasinya ini ya akan terus berjalan, dan yang kedua akan muncul ya di bagian ribs yang lain yang seperti ini ya, ada rintik-rintiknya ya. Nah ini ya, rintik-rintiknya ya, warna merah ya. Nah, rintik-rintik varnya ya. Jadi ini akan terus berjalan, ini akan terus berjalan ya. Nah, semakin besar size-nya, dia akan tetap mutasi teman-teman ya. Tapi itu tergantung dari treatment kalian ya. Semakin bagus cara kalian untuk melakukan treatment ya, hasilnya nanti akan semakin bagus teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman yang minat ya, tinggal DM ke nomor WA saya yang ada di kolom deskripsi teman-teman. Karena kita jual terbatas ya. Jadi ukuran yang tadi teman-teman yang dijual itu ya, itu 3 cm up teman-teman. Yang biasa dijual dari harga 275 ya, minimal 250 lah, 250 sampai 350 teman-teman. Jadi untuk promo akhir tahun kita jual hanya 200.000 dan itu pun terbatas ya. Jadi main cepat ya. Tinggal dikonfirmasi. Jadi nomor telepon saya ada di kolom deskripsi teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk mengakarkan kaktus itu teman-teman ya sangat mudah dan sangat simpel ya. Terkadang yang bikin sulit itu adalah rasa ketakutan teman-teman ya. Jadi hanya gini ya, caranya simpel ya, dioles menggunakan rod up ya, diangin-anginkan ya. Kalau mau cepat dikipas ya, menggunakan kipas angin. Tunggu dia sampai betul-betul kering ya. Setelah kering baru kalian tanam. Nah, setelah kalian tanam ya, atau tancap ke media, jangan langsung kena sinar matahari. Karena kalau kena sinar matahari dia bisa langsung kuncup ya.
bisa langsung kuncup atau biasanya dia kisut. Kenapa dia kisut? Karena dia tidak punya bahan makanan yang berlebihan, teman-teman. Karena proses daripada fotosintesis itu kan bahan makanannya itu kan dari akar ya, dari akar ke batang, dari batang ya tinggal menunggu ya sinar matahari. Nah, di situ terjadi proses yang namanya fotosintesis. Tapi kalau yang potelan yang seperti ini kan akarnya tidak ada. Jadi nutrisi ya sebagai bahan makanannya itu tidak ada. Konsep yang sederhana yang seperti itu ya kalian pasti paham, teman-teman ya. Kalian pasti paham. Kalau teman-teman ingin bertanya ya silahkan ya mengkritisi di kolom komentar, teman-teman. Bertanya bebas, teman-teman ya. Nah, bertanya sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Semoga teman-teman sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.